Halo Indonesia, kami tim Kujang IPB University beranggotakan Syalma Nabila Kamal, Fahmi Ramadan, dan Tiara Zahra dengan judul Trust in Trust, solusi pengembangan PLTSA Sumber Batu Bekasi melalui kolaborasi dan Green Action berbasis aplikasi. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2020, Indonesia menghasilkan timbunan sampah lebih dari 36 juta ton per tahun dengan total pengurangan sampah hanya sebesar 15,94%. Di sisi lain, pemerintah Indonesia hanya mampu memenuhi 75% kebutuhan listrik masyarakatnya, sehingga diperlukan sumber energi lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan dikembangkannya PLTSA, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan listrik bersih sekaligus mengurangi timbunan sampah yang ada. Namun, PLTSA yang baru beroperasi di Indonesia hanyalah PLTSA Benowo Surabaya, dan lain-lainnya belum beroperasi dikarenakan permasalahan manajemen operasional. Kami melakukan identifikasi permasalahan tersebut menggunakan dua analisis, yaitu analisis gap dan analisis fishbone. Berdasarkan analisis gap, saat ini PLTSA di Indonesia memiliki biaya investasi yang tinggi, anggaran pemerintah yang terbatas, penumpukan sampah yang tidak terkelola, pengelolaan sampah yang tidak tepat, dan kurang terintegrasinya informasi. Dari analisis fishbone, kami juga mendapatkan bahwa terdapat dua permasalahan utama, yaitu biaya pengembangan PLTSA yang terbatas dan teknologi yang digunakan belum efisien dan tepat guna. PLTSA berikut menjadi dua di antara PLTSA yang belum beroperasi. Dari hasil perbandingan berikut, PLTSA Sumur Batu Bekasi memiliki potensi sampah untuk diolah lebih besar dan listrik yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan PLTSA Putri Cempo Solo. Oleh karena itu, ruang lingkup analisis kami berfokus pada PLTSA Sumur Batu Bekasi dengan permasalahan yaitu keterbatasan biaya dan teknologi yang belum tepat guna. Berikut analisis strategi PLTSA Sumur Batu Bekasi untuk melihat kondisi internal dan eksternal serta merumuskan rekomendasi program. Dari hasil analisis SWOT, aspek utama dari tiap komponen yaitu strength, bahan baku sampah yang melimpah, weakness, teknologi yang belum efisien, opportunity, dukungan pemerintah melalui peraturan presiden, dan threat, biaya investasi yang besar, serta tipping fee yang belum ditentukan. Analisis PESTEL terdiri dari beberapa aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Lalu, analisis STOWS memunculkan strategi pengembangan program PLTSA, yaitu melakukan kerjasama dengan stakeholder melalui Public-Private Partnership dan CSR, yang mana mitra akan melakukan Social Responsible Investment pada PLTSA. Selain itu, analisis 7A's McKinsey juga dilakukan untuk mengidentifikasi keselarasan elemen internal perusahaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil analisis menunjukkan beberapa elemen internal PLTSA belum secara aktif berjalan sesuai dengan tujuan PLTSA, yaitu structure, staff, dan style. Selanjutnya, analisis ekosistem dan pemangku kepentingan menggunakan Codable Helix Framework. Berikut hasil analisis dengan stakeholder yang berperan langsung diantaranya adalah government, akademika, industri, dan civil society. Untuk itu, Trust in Trust hadir sebagai solusi permasalahan manajemen operasional PLTSA Sumur Batu Bekasi sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh sumber daya yang terlibat dalam proses pengolahan sampah melalui beberapa program, yaitu pertama, Trust in Collaboration, program kerjasama antara PLTSA Sumur Batu Bekasi dengan stakeholder dalam proses pengolahan operasional PLTSA melalui beberapa strategi, diantaranya strategi Public-Private Partnership atau PPP, perjanjian antara pemerintah dan swasta yang mana terdapat pengurangan kepemilikan pemerintah dalam suatu pelayanan atau industri tertentu karena adanya partisipasi swasta dalam penyediaan layanan tersebut. PPP akan mencakup kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan teknologi PLTSA. Keuntungan dari kerjasama ini yaitu berupa inovasi, kemudahan keuangan, kemampuan teknologi, dan pengaturan efisiensi. Dalam hal ini, model kerjasama terjalin melalui perjanjian Build Operate System atau BOT agar infrastruktur yang telah dibangun oleh swasta akan tetap menjadi milik pemerintah. Berikut tahap pelaksanaan dari BOT. Selanjutnya, strategi kemitraan Corporate Social Responsibility atau CSR bidang lingkungan, yang mana perusahaan akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan dan pemilahan sampah untuk meningkatkan akses sanitasi dan kualitas lingkungan. Perusahaan dalam program ini akan melakukan Social Responsible Investment, yang mana perusahaan melibatkan etika dan tanggung jawab dalam proses berinvestasi. CSR perusahaan akan bekerja sama dalam pengembangan bank sampah dan kampanye edukasi pemilahan sampah. Berikut beberapa perusahaan yang memiliki potensi kerjasama dalam program ini dan tahapan pelaksanaan kemitraan CSR.
Lalu, strategi kerjasama di tingkat wilayah RT/RW sekitar TPA Sumber Batu Bekasi dalam pemilahan sampah oleh masyarakat dalam 2 kategori, yaitu sampah mudah terbakar dan sampah tidak mudah terbakar, untuk mempermudah proses pemilahan sampah di PLTSA Sumber Batu Bekasi. Pengumpulan dan pendataan sampah dari masyarakat akan menggunakan QR Code pada aplikasi Trust in Trust. Kedua, aplikasi Trust in Trust, yaitu sistem informasi digital yang dimiliki oleh PLTSA Sumber Batu Bekasi dan terintegrasi dengan bank sampah, dengan tujuan sebagai media informasi edukasi pengolahan sampah dan recycle sampah. Lebih dari itu, masyarakat juga dapat mengumpulkan hasil pemilihan sampah pada bank sampah yang terdaftar di aplikasi Trust in Trust dan akan mendapatkan reward berupa voucher listrik atau uang elektronik. Aplikasi ini bersifat real-time sehingga informasi dapat langsung diakses. Berikut adalah bentuk dari aplikasi Trust in Trust. Ketiga, Trust in Society, program yang bertujuan agar masyarakat sekitar TPA dan PLTSA Sumber Batu Bekasi berperan aktif dalam mendukung program pengolahan sampah. Selain itu, program ini akan mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah melalui kampanye media sosial dalam gerakan #IniSampahKita bersama NGO seperti Earth Hour dan Green Millennials. Berdasarkan hasil analisis Economics of Quantity, didapatkan solusi terbaik untuk menekan total biaya persediaan seminimum mungkin, yaitu dengan mempersempit lahan TPA tanpa penambahan jumlah sampah, atau memperbanyak jumlah sampah per hari dengan luas TPA yang sama, sehingga menurunkan biaya penyimpanan per unit sampah. Selain itu, PLTSA dapat menurunkan biaya per unit sampah melalui kerjasama dengan pemasok sampah. Selanjutnya, asumsi berikut digunakan untuk menganalisis kelayakan dari pengembangan PLTSA dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa PLTSA layak untuk diinvestasikan. Dalam pelaksanaan Trust in Trust, berbagai kemungkinan situasi dapat terjadi, sehingga diperlukan identifikasi risiko, hambatan, dan mitigasi risiko. Berikut adalah tabel risiko dan mitigasi risiko. Selanjutnya, tabel di samping menunjukkan hambatan utama Trust in Trust, yaitu belum ditetapkan tipping fee oleh pemerintah daerah Bekasi, yang dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dan pembuatan kontrak kerjasama antara PLTSA dengan pemerintah daerah mengenai besaran tipping fee. Dengan Trust in Trust, PLTSA dapat menghemat biaya operasional hingga Rp20.640.000 dan layak untuk dijalankan. Jika dibandingkan dengan PLTSA Benowo Surabaya, Trust in Trust menjadikan PLTSA Sumber Batu Bekasi dapat memiliki teknologi yang lebih efisien melalui program Trust in Collaboration, sehingga produksi sampah yang dapat direduksi meningkat hingga 1.000 ton sampah per hari atau sama dengan jumlah sampah yang direduksi oleh PLTSA Benowo Surabaya. Trust in Trust dirancang sebagai solusi permasalahan manajemen operasional PLTSA Sumber Batu Bekasi, yaitu biaya dan teknologi. Trust in Trust mencakup 3 program, yaitu Trust in Collaboration, aplikasi Trust in Trust, dan Trust in Society. Dengan demikian, operasional PLTSA dapat berjalan lebih optimal dan efisien, biaya operasional PLTSA menurun, dan berdampak pada harga feed-in tarif listrik PLTSA dapat lebih murah, sehingga energi bersih dan terbarukan dapat terjangkau oleh masyarakat. Terakhir, proses pelaksanaan kegiatan dan pembinaan dilakukan secara daring menggunakan layanan Google Service, Zoom, dan Webex untuk mencegah penularan COVID-19. Sekian dan terima kasih. IPB Digdaya.